Kali ini dongengnya berjudul Jembatan Pelangi di Desa Damai. Pasti seru kan? Seru banget, seru pasti. Kita mulai ya. Siap-siap kita mulai. Pada zaman dahulu, ada 3 sahabat yang hidup di Desa Damai. Yang pertama, badannya besar, punya cakar yang sangat kuat. Terus giginya juga tajam, tapi dia baik. Hewan apa yang gede, punya kuku panjang, beruang? Betul. Beruang. Ada satu sahabatnya, si beruang itu bernama Beni. Beni. Besar dadanya. Kemudian ada lagi, kancil sahabatnya. Namanya Koko. Terus sahabat yang satunya lagi. Nah, sahabat yang satunya lagi, dia adalah seekor kelinci. Namanya Cici. Pasti warnanya putih. Iya. Betul. Warnanya putih. Betul. Namanya lucu ya. Ada Beni, ada Koko, ada juga Cici. Mereka bertiga bersahabat seperti kalian bertiga ini. Beda-beda ukuran ya. Entah sama entong sama aku juga dong. Iya Oh iya, sama Ciwi juga. Mereka bertiga bersahabat. Mereka itu suka bermain di seberang sungai. Tapi Ciwi bukan tape. Kalau tape itu makanan. Tapi suatu hari ketika mereka sedang bermain, selesai bermain, mereka lelah. Loh. Lelahnya jangan malah tidur, Cihuy. Oh iya, belum saatnya tidur ya? Belum, kan belum pulang. Pulang ke rumah baru tidur. Tapi sayangnya mereka nggak bisa pulang. Kenapa? Mereka tidak bisa pulang ke rumah. Nah, karena jembatan yang biasa mereka gunakan untuk pulang ke rumah, jembatannya rusak. Oh my God. Sayang sekali mereka tidak bisa pulang setelah bermain bersama-sama. Oh, sangat kasihan sekali. Aku jadi sedih. Nggak usah ketok-ketokin kepala kalau sedih. Oh iya, aku sedih. Mereka bertiga juga sedih. Tapi mereka bertiga juga bingung. Bagaimana ya agar bisa pulang ke rumah karena jembatannya rusak. Wah, Beni si beruang yang badannya besar, dia bilang ke teman-temannya, tenang saja. Aku akan buat jembatan ini bisa digunakan kembali. Gimana caranya? Bagaimana Gimana ya caranya? caranya? Kata teman-temannya. Tenang saja. Kalian duduk saja dan lihat. Aku bisa memperbaikinya dengan sendiri. Aku bisa memperbaikinya dengan tanganku sendiri, dengan tubuhku sendiri. Kalian lihat saja di situ. Beni memulai membetulkan jembatan. Dia mengambil kayu, mengambil tali. Kayu itu diangkat, lalu digotong. Terus ia bawa ke sungai. Dan akhirnya... Apa yang terjadi? Kenapa? Ada apa? Kenapa, Cihuy? Cihuy. Ternyata Beni tidak bisa melakukannya sendiri. Ya. Meskipun badannya besar, kayu yang dia bawa terlalu besar. Sehingga dia terbelanting, hampir masuk ke dalam sungai. Untung dia bisa berpegangan. Temannya, Koko dan Cici ingin membantu. Beni, ayo kita bantu berdua. Kita kerjakan bersama-sama agar bisa cepat selesai. Tapi Beni tetap kekeh. Tetap bilang begini. Bilang gimana, Ciwi? Tenang saja, aku bisa mengerjakannya sendiri. Kalian lihat saja. Tubuhku besar, tenagaku kuat. Beni semakin sombong dan Beni semakin merasa dirinya bisa mengerjakan sendiri. Dikerjakanlah sendiri. Lagi-lagi Kenapa lagi tuh? Terbanting lagi. terpelanting lagi Beni. Ya. Ketika Beni terpelanting, ada seekor kura-kura tua menghampiri Beni berenang dari sungai itu. Kura-kura itu suaranya sudah tua, kira-kira begini. Oh iya, kura-kura seperti itu. Tapi itu kura-kura Ini penyu muda. nggak sih? Ini penyu Itu sih. penyu. Nah, yang iya. datang itu kura-kura. Bukan kuri-kuri ya. Kura-kura. Kura-kura tua datang, suaranya begini.
Beni, nih. Sudah sepuh ya? Sudah sepuh kura-kuranya. Dengarkanlah, lah. Itu bergema Cihuy. Gak usah digema gitu, Cihuy. Bahwasanya san. Nyak dong. Oh iya, nya. Bahwasannya kalau kamu kerjakan sendiri itu sangat terasa berat. Betul, terasa sangat berat. Ketahuilah, Ada vibrasi. ada rahasia yang penting yang harus kamu dengar, Beni. Oh iya, ada rahasia. Jadi kalian tidak boleh tahu. Bukan begitu. Kan rahasia, Kakak. Iya, rahasia maksudnya si kura-kura tua ini kasih tahu rahasianya ke Beni. Rahasianya adalah Apa tuh? jika engkau kuat sendirian, itu sangat terasa lelah. Tapi jika engkau kuat dan kerjakan bersama-sama, itu akan terasa indah. Beni mencoba mendengarkan nasihat dari kura-kura tua itu. Lalu Beni mengajak dua temannya, Koko dan Cici, untuk bekerja sama. Beni mengangkat kayu, Koko mengikat talinya, dan Cici memberi aba-aba dari tepi sungai. 1, 2, 3. Angkat, ikat. Jadi Cici itu sebenarnya cuma tim hore aja ya? Iya betul. Tapi dia itu memberikan instruksi agar kedua sahabatnya ini antara Koko dan Beni tidak sampai jatuh ke sungai. Oh gitu. Jadi Cici melihat dari jauh ya? Cici melihat dari jauh. Akhirnya mereka bertiga berhasil menyelesaikan jembatan yang awalnya rusak bisa digunakan lagi. Kura-kura tua itu pun pergi meninggalkan mereka dengan senyuman. Beni, Koko, dan Cici tahu bahwasanya bekerja sama itu Sangat indah. wah, begitu ceritanya teman-teman. Coba Cihuy senyum dulu kayak yang tadi Apa ya? kura-kuranya pas pergi kan kita senyum dulu. Coba Cihuy senyum dulu. Senyumnya kepalanya kayak gitu. Mangap. Nah teman-teman, kira-kira apa nih pesan dari cerita yang tadi sudah Kak Tony dan Cici sampaikan? Anton tahu. Apa tuh? Benny mau dibantu sama teman-temannya Kak. Gak mau jago sendirian lagi. Keren. Aku belum. Ayo, Kalau bareng-bareng, pekerjaan yang terasa berat awalnya jadi terasa ringan. Kalau kita mengerjakan bersama-sama itu terasa indah. Tadi betul, jagoan itu bukan yang kuat sendiri, tapi bisa bekerja sama, bisa berkomunikasi, bantu-membantu, dan saling percaya sama teman. Nah, jangan lupa diterapkan di rumah ya dan di sekolah teman-teman. Oke. Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan Entong. Tahukah kalian ada seekor hewan besar yang punya tenaga sangat kuat dan bulu yang tebal? Hewan itu adalah beruang. Meskipun badannya besar dan terlihat berat, sebenarnya beruang adalah pelari yang sangat cepat dan pemanjat pohon yang jago. Di hutan, beruang bisa mencari makanan mulai dari buah-buahan sampai ikan di sungai. Tapi teman-teman, ada hal menarik nih dari si beruang. Ternyata, biarpun punya kuku dan tenaga yang sangat kuat, beberapa jenis beruang seperti beruang madu atau beruang coklat sering terlihat berkumpul di tempat yang sama saat mencari makanan. Mereka bisa berbagi tempat di sungai untuk menangkap ikan. Wah, kompak banget ya teman-teman. Beruang menggunakan indera penciumannya yang sangat tajam supaya dia bisa mengetahui apa yang ada di sekitarnya dan menemukan makanan. Tahukah kalian, kekuatan beruang itu luar biasa. Satu ayunan tangannya saja bisa sangat kuat.
Tapi beruang hanya menggunakan kekuatannya saat merasa terancam atau saat melindungi anak-anaknya. Dari beruang kita bisa belajar sesuatu yang penting. Menjadi kuat bukan berarti harus selalu berjalan sendirian atau merasa paling jago. Menjadi kuat artinya kita bisa menggunakan kekuatan kita untuk hal baik. Seru ya teman-teman? Dari si besar yang ramah ini, kita belajar bahwa kekuatan terbesar adalah saat kita bisa saling menghargai dan hidup rukun dengan yang lain.